Halo halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan masih terus bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Semoga Ya, semua dalam keadaan sehat walafiat. yes. Amin. Seperti biasa, kita ajak Anda untuk membaca berita di balik berita. Beritanya Anda bisa dibaca di mana-mana, tapi di baliknya, mari bersama kita obrolin dan juga apa konteksnya nih. Saya terkejut Mbak Hakim baca di mana ini? Di Detik ya, detik.com ya, disebutkan bahwa katanya Budi Ari ini setelah dia dicopot dari Menkominfo, dia Menteri Koperasi sekarang udah Menteri bilangnya, Koperasi? ingatnya kalau Menkominfo kan kaitannya dengan judul ya, gitu. Katanya Betul. dia sedang dipersiapkan untuk mendapatkan jabatan lain dari Pak Prabowo. Nah, saya jujur aja kalau itu betul, berita itu betul-betul parah. Ya, ini padahal kan kemarin Pak Prabowo ketika mencopot Budi Ari itu mendapat dukungan yang sangat luas, karena bagaimanapun juga ini Iya. ya, Budi Ari itu kalau dalam top of mind publik itu dia salah satu menteri yang memang harus segera dicopot begitu ya Mbak Agi. Tentu saja Betul. karena satu, isu tentang judul, kedua tentang kedekatannya dia dengan Jokowi, yang dia orang tangan kanannya Jokowi, kedua memang kompetensi dia ya sebagai Menteri Koperasi itu kan nggak anu ya, apa yang bisa dia lakukan di koperasi itu. Jadi setidaknya saya sih melihat ada 3 alasan itu, dan kemudian kalau kemudian Pak Prabowo ini betul-betul kemudian menyiapkan jabatan lain untuk Budi Ari, ya ini orang makin hopeless saja dengan Pak Prabowo. Karena kan orang di publik justru menuntut setelah dia tidak lagi menjadi menteri ini diproses dong secara hukum, dibuktikan supaya ini nggak jadi sandra juga. Ini kan Betul. kedugaan dia terlibat dalam judul itu kan jadi sandra dia pribadi, tapi juga jadi sandranya Pak Prabowo, karena kalau toh misalnya dia katakanlah tidak diberi jabatan pun dan kemudian judulnya ini tidak diproses, kemudian dibuktikan dia salah atau tidak, orang akan menganggap Prabowo masih melindungi dia juga, atau si Pak Prabowo nggak berani bertindak karena Budi Ari masih dilindungi oleh Pak Jokowi, sama seperti Sylvester Matutina. Saya Sylvester Stallone dulu, salah melulu nih, karena memang Iya. di apa saya di top of mind saya itu Sylvester Stallone nama itu ya, itu kan aja nggak sampai sekarang nggak bisa ditangkap gitu loh Mbak Agi. Betul. Jadi Betul. menurut saya berita ini penting untuk kita seriusin, jangan dianggap main-main berita ini gitu Mbak Agi. Itu saya usul yang soal Budi Ari mesti kita bahas itu Mbak Agi. Nah, Iya, iya, betul. lain itu apa kira-kira Mbak Agi? Selain itu juga kontroversi utusan khusus Presiden bidang pariwisata yaitu Zita Anjani Mas Yesus, Hmm. atau juga anak dari Zulkifli Hasan Nah, yaitu kenapa salah lagi satu ini? Menko. Ya, ini membuat ulah lagi, kontroversial lagi. Hmm. Pada tahun lalu saja sudah Hmm. setidaknya 2 kali tahun lalu yang membuat ulah yang kontroversial, nanti itu kita Hmm. kita ingat-ingat lagi juga. Tapi yang Yang saya terakhir paling ingat ini, dia ini ya, apa mengunggah Starbucks lagi di atas ya di atas Ka'bah itu ya, yang foto dari situ ya. betul, menutupi Ka'bah begitu Hmm. ketika Hmm. dia sedang umroh. Itu kan ramai betul juga ya. Nah, kali ini setelah kita juga ketika dia menjadi utusan bidang pariwisata saja, kita juga tidak mendengar kiprahnya begitu Hmm. Mas Irsu. Yang apa sih kiprah yang signifikan selain misalnya berkunjung ke sana, berkunjung ke sini gitu. Tapi ini yang terakhir yang membuat publik marah dan juga mungkin mempermalukan pihak Universitas Pajajaran, yaitu ketika dia diundang menjadi keynote speaker atau pembicara utama pada sebuah acara seminar di Hmm. Magister Kepariwisataan di Unpad, itu dia sudah menerima begitu undangan tersebut, dan kemudian jadwalnya sudah jelas bahkan 3 bulan sebelumnya. Hmm. Sebetulnya ini kejadian pada bulan Juni Mas Hersu, Hmm. Juni 2025, dan dia sudah menyatakan sanggup, tapi ternyata last minute dia membatalkan itu semua Hmm. sehingga panitia pun merasa malu atau dipermalukan. Hmm. Nah, yang menjadi lebih kontroversi lagi, ternyata dia malah mengunggah di akun medsosnya, yaitu bagaimana dia berkegiatan sedang melakukan senam atau nge-gym lah begitu ya, sedang Oke. berolahraga. Jadi lebih penting nge-gym daripada hadir di acara yang dia sudah janjikan itu. Tapi ini komentar saya pendek, yang salah bukan Zita Anjani, saya kira yang salah adalah panitia magister dari Unpad. Masa panitia magister Unpad kok mengundang dia? Itu kan menurut saya ya yang salah dia, bukan Zita Anjani gitu.
Iya, kita diskusikan nanti ya, siapa yang salah. Ya. Oke, satu lagi mungkin tambahan, jadinya karena kasus Gita Anjani ini kita mungkin perlu juga menelaah sedikit soal kiprah dari utusan presiden yang lainnya yaitu Raffi Ahmad. Ini Mas Irsu mendengar nggak kiprahnya atau apa yang dilakukan pada saat kerusuhan yang lalu, yang dimana jelas kerusuhan itu banyak sekali itu dilakukan oleh para generasi muda, bahkan oleh pelajar saja banyak sekali pelajar banyak yang ditangkap, kemudian oleh mahasiswa atau dengan usia yang setara, begitu Ya, juga ya, dengan ojol, ya, ya. bahkan ojol yang tewas pun usianya juga 21 dan banyak juga artis komika apa dan sebagainya yang turun tidak hanya di media sosial berkata-kata tapi juga turun ke lapangan. Apa yang diperbuat oleh Raffi Ahmad sebagai utusan khusus bidang pembinaan generasi muda dan Apa? apa ya pekerja seni kalau tidak salah. Oh, oke. Saya kalau ngomong lagi yang salah, yang berharap bahwa dia melakukan sesuatu, nanti nggak orisinal lagi dong. Iya, diulang-ulang padahal kenyataannya seperti itu, Iya begitu juga, kan Mas kan Irsu? gitu ya. Yang salah itu dia lagi, yang berharap lagi saya kira kan gitu. Oke, nggak apa-apa ya, Oke. saya ulangi lagi ya anunya ya, argumennya. Karena kayaknya cocok juga kan untuk itu ya Mbak ya, untuk Raffi ya. Iya iya, Nggak cocok maksa juga. kan? Benar. Ya. Nggak maksa ya. Enggak, ya dia, ya memang pemilihannya karena apa sih? Hmm, Bayangkan pembinaan generasi muda dan generasi muda kita itu maju sekali. hmm, Generasi muda kita itu hmm. eh, orang-orang yang ya, seperti ya sama aja seperti yang terjadi di Nepal, seperti juga yang terjadi di Perancis ini kan baru saja Dan Timur mereka Timur sekarang, jangan salah. iya, betul. Dan Hmm, ini digerakkan oleh para generasi muda. hmm. Kenapa? Karena mereka yang betul-betul merasa eh, maaf ya, merasa jijik dengan para boomer gitu. Itu yang mereka katakan. Mereka ingin segera supaya boomer-boomer ini hilang dari pemerintahan, Boomer, hilang waduh, dari boomer itu kan termasuk jabatan-jabatan. saya Mbak. Ya, Betul, ya, tapi sayangnya ini yang mereka soroti kan boomer-boomer yang menentukan nasib mereka ya, akan ya. datang begitu. Kalau Mas Ersu termasuk yang memperjuangkan nasib boomer kan anaknya Mas Ersu juga generasi muda. Jadi itu yang terjadi begitu. Nah, untuk mewakili para boomer, mewakili Gen Z dan juga Gen Alpha yang sekarang lagi getol-getolnya ya mencari jati diri dan juga apa namanya bagaimana atau jalan saya untuk kedepannya kalau misalnya keadaannya seperti ini negara rusak dan sebagainya itu diurus oleh seorang utusan khusus seperti Raffi Ahmad yang Hmm. mohon maaf dia mungkin memiliki apa pengalaman bisa memperkaya diri dengan cara sedemikian rupa tapi dia tidak memiliki pendidikan akademis yang memadai untuk kemudian bercakap dengan para boomer dengan bercakap dengan Gen Z dengan apa dengan apa namanya mereka yang sering turun ke jalan gitu anak-anak muda dengan berbagai pencapaian dengan cara Ya, yang lain begitu saya kan. saya agak jujur aja, saya nggak terlalu mengikuti Raffi Ahmad ini ya. Saya tahu dia orang Mhm. terkenal dan sebagainya. Tapi dia dulu itu bisa sangat terkenal tuh karena apa sih, Mbak? Ya, salah satunya memang dia pekerja dari sejak muda ya Mas Ersu. Bahkan Hmm. dia SMA-nya kalau tidak salah juga mungkin dia mengikuti paket gitu ya. Oke, Karena nggak, dari maksud SMP saya saja dia dia sudah dia ini bekerja. bintang dia ini bintang film, sinetron atau Betul, dari awalnya memang itu. oh di Dan sinetron ya kemudian dia dulu ya. ya, memang memang sinetron, model, Oh, oke. cover boy seperti itu Oke, dan ya, 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 ya. dia sukses di bidang itu Mas Ersu Ya. dan kemudian kita ingat dulu ada stripping ya, seperti stripping dahsyat di Oke, ya, ya. di RCTI, terus kemudian stripping apa di SCTV di mana dan Ya, sebagainya. Yang ya. kita tahu kita sebagai orang televisi kita tahu berapa gaji host-host di situ Hmm, setiap harinya dan itu ya, stripping setiap hari. ya, ya, Belum ya. lagi iklan-iklan. Dari situ tadinya pundi-pundinya, kemudian berkenalan dengan anak-anak pejabat, antara Oh, lain oke, juga oke. Ya, dengan keluarga Jokowi, anak-anak Jokowi dan sebagainya. Kemudian meledak ya. gitu berapa Oke. hanya dalam berapa tahun saja sudah puluhan perusahaan yang dia dirikan. Ya, oke. Mohon maafkan saya. Saya serius karena saya kan memang tidak terlampau memperhatikan yang begitu. Tapi saya tahu dia terkenal, tahu. Tapi saya apakah itu track record dia terkenal itu karena apa? Saya nggak mengikuti secara detail gitu ya soal itu. Oke, mari Betul. kita mulai. Mau ini Raffi Ahmad atau ke Budi Ari? Saya kira Budi Ari ya Ke Budi Ari dulu deh ya yang Budi Ari penting. menarik karena tadi itu saya jujur terkejut ketika membaca dia disiapkan untuk jabatan itu ya. Artinya kalau dia disiapkan jabatan baru ini bukan karena ini bukan karena Pak Prabowo berarti ingin memutus asosiasinya dengan Jokowi, kemudian dia Mhm. terus ingin melihat bahwa kinerjanya tidak perform, makanya dia dicopot. Bahkan tapi kalau saya baca
itu misalnya bahkan di Detik disebutkan malah seperti ini disebutkan bahwa Pak Prabowo itu kemudian juga untuk mengimbangi mereshuffle Budi Ari itu justru mereshuffle Menko Polkam Budi Gunawan. Kenapa? Karena Menko Polkam Budi Gunawan itu adalah lebih afiliasinya kepada Ibu Megawati kan begitu. Sementara Pak Prabowo ingin menjaga keseimbangan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Kalau beritanya seperti itu, jujur itu mengecewakan sekali apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Saya sih berharap mudah-mudahan nggak seperti itu gitu loh Mbak Agi ya. Iya, kita semua tentu berharap ya tidak seperti itu. Dan ini coba judul dari Detik ya, Budi Ari bakal dapat tugas baru Prabowo, tanda tanya begitu. Dan saya rasa Detik tidak akan memunculkan ini sebagai sebuah berita Ya. yang bisa menimbulkan diskursus begitu. Kalau seandainya ini memang tidak mendapatkan sumber yang kompeten, ini Bocoran kan lah kita gitu ya setidaknya ya. ya bocoran lah. Kita kan tidak tahu siapa sumber Detik ini, tapi Detik memunculkannya dan kemudian tentunya ini mendapatkan banyak tanggapan gitu seperti kita saat ini. Nah, kalau seandainya itu sampai terjadi, ini merupakan bunuh diri dan bagi Pak Prabowo ya. Ya. Bagaimana seseorang yang namanya sudah disebut berkali-kali dan yang menyebut itu tidak hanya orang yang misalnya di luar Kominfo ketika dia menjadi Menteri Kominfo, tapi juga pegawainya sendiri di Kominfo yang menyebutkan namanya, bahkan memberitahu singkatan ini berapa persentase dia dapat 50% dan sebagainya, posisi dia, bahkan ketika misalnya uang dibawa dalam kertas kopi ke rumahnya, ke rumah dinasnya dan sebagainya. Ini kan betul-betul sesuatu yang detail yang seharusnya dikonfrontasi dengan dirinya. Ya, dan itu jangan lupa itu adalah fakta di persidangan. Itu yang harus saya lupa ya. Karena kalau BAP saja, berita acara pemeriksaan itu di polisi itu bisa dibantah di persidangan. Tapi kalau kemudian diucapkan di persidangan yang akan dipakai yang di persidangan itu gitu dan itu kan kita bolak-balik seharusnya kan kemudian hakim itu membuat penetapan karena Kapolri sendiri menyatakan ya kalau kemudian di Kapolri atau Kabar Reskrim saya lupa kalau itu kemudian hakim memerintahkan untuk dilakukan penyidikan akan dilakukan karena itu udah domainnya pengadilan gitu udah kan prosesnya kan tadinya yang menyelidiki dan menyidik itu adalah polisi dan kemudian diserahkan ke kejaksaan kemudian membuat diperiksa sudah P21 udah lengkap datanya dibuat dakwaan dan kemudian itu di pengadilan gitu. Jadi kan ini jadi bukan sekedar orang ngomong-ngomong komentar-komentar, bukan. Itu adalah fakta persidangan yang harus dilanjutin. Makanya menurut saya itu harus ditindaklanjuti oleh hakim karena itu juga akan menjadi sandiwara terus-menerus itu nanti suatu saat akan jelas terhadap Budi Ari dan kemudian juga buat pemerintahnya Pak Prabowo sekarang nih kalau kemudian Pak Prabowo memberikan tugas baru kepada Budi Ari, ini apaan sih sebenarnya? Takut sama siapa? Takut sama Pak Jokowi. Kan gitu kan orang jadi melihatnya itu. Kenapa mesti membuat perimbangan gitu kan? Kalau menurut Detik kan gitu ya untuk mengimbangi. Kan dia nggak apple to apple kalau antara Pak Budi Ari dengan Pak Budi Gunawan, Budi walaupun sama-sama Budinya ya. Karena gini, kalau lepas dari soal kemudian kompetensi dan sebagainya, tapi kalau dilihat dari kontribusinya dalam tanda petik pada Pak Jokowi dan terutama pada Pak Prabowo, jasanya itu lebih besar Budi Gunawan ya, karena dialah orang yang kemudian dari sisi Pak Prabowo ya, kita boleh nggak setuju ya soal itu, bahwa dia yang kemudian berhasil mengajak Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi dan kemudian jadi Menteri Pertahanan, dan dari proses dari Menteri Pertahanan inilah kemudian dia didukung oleh Pak Jokowi dipasangkan dengan Gibran. Jadi artinya peran Pak Budi Gunawan terhadap kalau ada jasanya itu besar kepada Pak Prabowo. Sekali lagi ya, ini nggak ada urusannya dengan bangsa dan negara, urusannya dengan Pak Prabowo. Tapi kalau Budi Ari kan betul-betul orangnya Pak Joko Widodo yang selama ini justru kita mendorong agar asosiasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu harus segera diputus. Karena kalau dia masih terus dalam bayang-bayang Jokowi dan kendali Jokowi, orang nggak mau dukung Pak Prabowo gitu. Ya kan begitu, dan dengan mengangkat Budi Ari yang orang seperti itu, apalagi jawabannya kalau tidak itu karena ya pengaruh dari Jokowi kan gitu. Iya, karena kalau kita melihat, kita profilkan Budi Ari dari segi kompetensinya apa begitu, prestasinya apa selain dia menjadi relawan Jokowi, coba sebutkan apa prestasinya. Kan sejauh ini
tidak ada kita mendengar ada prestasi itu, kapabilitas, lebih daripada yang lain. Kalau mengangkat seseorang yang dibiayai oleh duit saya, duit Mas Hersu, duit teman-teman semua, angkatlah orang yang memang memiliki kompetensi, angkat yang memiliki kapabilitas yang lebih daripada average rakyat Indonesia begitu. Sementara Budi Ari ini dengan kapasitas dia yang sedemikian tok begitu, sedemikian saja, itu masih banyak rakyat Indonesia yang bakal memiliki kemampuan, kecerdasan dalam bidang apapun Ya. nanti Budi Ari akan diangkat. Misalnya taruhlah dia oke lah, menjadi duta besar saja. Jangan main-main, kita sekarang itu duta besar itu harus berfungsi, duta besar itu harus bisa menjual Indonesia, produk Indonesia, membuka pasar di sana dan sebagainya. Kita melihat kompetensi dari Budi Ari tidak sejauh itu. Dia membuka koperasi saja begitu ya. Itu amburadul, baru sehari koperasi didirikan sudah banyak yang Iya. sudah ada yang tutup. Ketika 1 bulan didirikan koperasi Merah Putih itu sudah ada sekian ratus yang tutup. Nah, pengawasannya seperti apa? Dasar-dasar dia letakkan itu sekuat apa dibandingkan dengan dana yang mengalir yang harusnya dia bisa juga atur juga, dana segini buka segini dan sebagainya permasalahannya. Jadi dalam hal ini ya, kalau seandainya sampai Budi Ari ini sampai naik ya otomatis tidak perlu diduga, sungguh cetowelo-welo Wabillahi taufik wal bahwa hidayah, ada yang bakal udah gitu. iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jelas sekali bahwa Pak Jokowi masih berperan besar, masih Iya. menentukan dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Karena Ya. apa? Kalau orang menduga-duga, kalau di teman-teman off the record, di kolom-kolom komen kita banyak sekali yang berkomentar, kenapa sih Pak Prabowo begini-begini gini? Banyak yang kemudian ini hubungannya ini soal keinginan untuk mereshuffle Kapolri juga ya, untuk menghentikan Kapolri. Ini kan suaranya kuat sekali. Banyak sekali yang menduga bahwa oh Pak Kapolri ini memegang banyak sekali data tentang pengerahan kepolisian, pengerahan bansos, pengerahan apa dan sebagainya untuk memenangkan tidak hanya Gibran karena pasangannya Prabowo, juga untuk memenangkan Prabowo. Itu ada di tangan mereka. Kalau seandainya memang itu tidak digunakan, ya otomatis malah justru bisa dibalikan. Kapolri ikut bersalah dalam hal ini. Kenapa dia membiarkan itu terjadi? Kan harusnya seperti itu. Walaupun ini sudah menjadi rahasia umum, terbongkar dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tapi kan ini akhirnya ya kita sudah duga ini akan terus diulang-ulang peristiwa seperti ini begitu. Kenapa Pak Prabowo kok sampai mengganti Kapolri susah, sekarang mengganti Budi Ari sudah banyak yang bergembira dan mengharap supaya diproses begitu kan. Sekarang gini, yang mendapatkan 10%, 20%, 25% uang judol, aliran judolnya sudah divonis. Mereka beberapa di antaranya mereka kan sudah minta supaya banding apa dan sebagainya, itu sudah divonis. Ini masa yang diduga mendapatkan aliran dana 50% diperiksa pun tidak. Ini Bukan kan diduga, aneh disebut. sekali. Ya, disebut. Iya disebut, Ya. betul. Ya. Ya. Oke, tapi selain itu apa yang terjadi dengan Budi Ari? Kalau rame banget trending topik di media sosial tuh sekarang Iya. itu. Ramai Mas Ersu. Jadi dia ini baru saja mengunggah sebuah poster ya, sebuah gambar di mana gambar itu ada di tengahnya itu ada sosok Budi Ari begitu, dan kemudian ada tulisan seperti ini, Budi Ari secara hukum tidak terbukti terlibat judi online. Jadi dia mempromosikan dirinya sendiri sebagai aktivis yang setia di garis rakyat. Budi Ari justru melindungi rakyat dari penipuan judi online. Jadi dia ini yang melindungi yang melindungi Juga di akun rakyat media sosialnya dari lagi ya. Iya, ini ada di media sosialnya. Terus kemudian ada dia membawa tulisan poster berjudul Stop Judol. Di kaosnya juga ada tulisan Stop Judi Online begitu. Nah, ini kemudian digeruduklah Mas Ersu Jangan-jangan dia mau diangkat jadi ini. duta anti judol, jangan-jangan ini. Jangan-jangan ya, yang nggak bisa menghafal atau bukan menghafal, menyebutkan sila-sila dalam Pancasila jadi duta Pancasila begitu kan. Nah, ini bisa jadi duta judol atau apa nih Ya. posisi yang akan diberikan. Tapi yang jelas dia kemudian men-take down. Oh, di Di-take down. lagi. Ya. Tuh. Kalau dulu kemarin dia follow tapi kemudian unfollow kemudian follow Unfollow. lagi gitu ya. Kalau Iya, sekarang udah di take akun down. Pak Prabowo. Iya, iya. Mhm. Hmm.
Jadi ini dia ya sudah jelas lah ini postingan semacam ini adalah untuk memoles dirinya lah ya, memoles supaya bahwa dia sudah tahu begitu saya turun ini pasti soal judul nih yang bermasalahkan, yang akan apa rakyat suarakan ini pasti supaya dia segera diproses. Bahkan Mahfud MD saja juga mengatakan seharusnya dari dulu dia itu sudah diperiksa polisi lagi begitu. Seharusnya dari ini dia sudah menjadi saksi setidaknya misalnya dihadirkan di pengadilan, ditetapkan untuk penetapan statusnya yang baru begitu. Tapi ternyata sampai sekarang kan tidak begitu. Nah, selain itu ya, yang tadi sudah di take down, dia juga membuat unggahan seperti ini. Mantan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi akan kembali aktif di Projo, organisasi relawan pendukung Joko Widodo. Ia merasa kembali ke Projo seperti kembali ke rumah sendiri. Ya itu memang rumah. Ya memang rumah. Nggak cocok di kabinet. Kok seperti belum pulang ke rumah sendiri, ya memang rumahnya kok. Iya, orang bikin-bikin sendiri, dihuni-huni sendiri, terus kamu dipuja-puja sendiri, ya sekarang pulang sendiri lah ke situ. Sebenarnya bukan pulang, memang dari dulu tidak pernah pergi dari situ. Gimana bisa pulang kalau pergi pun tidak. Nah, ada lagi juga itu unggahannya dia, ini pernyataan dari Pak Jokowi beberapa hari lalu yang mengatakan ya bahwa dia mungkin dalam waktu dekat segera akan ketemu Bertemu Budi itu. Ari. Ya, terus pencopotan Budi Ari adalah kewenangan presiden dan sebagainya itu dia unggah dan Nah, malah ini kan justru orang bahayanya di mempertanyakan. situ, Mbak. Dengan urusannya tadi itu bahayanya kan orang kemudian Ya, nyimpulkan ini ke Prabowo Jokowi langsung cawe-cawe dan kemudian Pak Prabowo nggak bisa menghindar lagi terus memberikan posisi baru buat Budi Ari kan gitu kan bahaya kayak gitu-gitu. iya, dan ini dia memperlihatkan ini loh bos gue yang sesungguhnya gitu kan, memperlihatkan sesudahnya bahwa ini bosnya masih berpengaruh Ya. begitu menurutnya. Dan ini lagi malah justru mendapatkan tanggapan seperti ini. Postingan IG kemarin yang Anda tidak terlibat judi online kok nggak ada, Pak? Orang malah menanyakan postingannya sebelumnya walaupun dia sudah memposting ini bersama Budi Ari. Mari kita membangun ekonomi Kamboja. Karena Kamboja terkenal dengan Wah, judi saya kaget online. itu. Oh, itu komentar dari netizen bukan dari tulisan Dari bukan netizen ini kan lucu-lucu Mas Eri. kacau Kalau mau gitu. cari hiburan ke situ. Iya, iya, iya. Iya. Iya, satu lagi ya. Selamat kepada yang terhormat Bapak Budi Ari. Budi Ari bersama KPK akan menjemput ya terhormat Bapak Budi Ari. Selamat ya karena dia selalu apa namanya memuja diri sendiri, mengglorifikasi seperti sebelumnya kan dia juga bikin postingan selamat atau terima kasih kepada Bapak Budi Ari yang sudah berkontribusi begini bla bla begitu. Itu di akun IG-nya sendiri dia Iya, memberikan iya. ucapan selamat kepada dirinya. Oke. Ya namanya usaha ya. Tapi mari kita Iya. lihat ya kalau itu tadi bagian dari upaya Budi Ari untuk memoles dirinya, tapi paling penting kita soroti itu justru itu namanya usaha ya Mbak, namanya usaha. Tapi Ya. yang paling kita tunggu itu adalah betulkah Pak Prabowo akan memberikan jabatan dia? Ya kalau memang itu terjadi yang seperti saya sebut tadi, ya sudah jangan terlalu berharap banyak lagi dengan Pak Prabowo. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira gitu ya Mbak. Hidup Jokowi. Ya. Ya. Oke, kita pindah ke topik berikutnya ya. Tadi yang itu kita Zita Anjani ini ya. Kelihatannya Ya, ya. ya. Saya ingat itu. Saya masih terbayang-bayang tuh cerita Mbak Agi yang dulu ketika dia ribut rame-rame di mana di Masjidil Haram itu ya waktu itu ya. Iya. Terus apa lagi ya? Ada ribut juga kok dia waktu itu saya lupa. Tapi nggak apa-apa. Kita bahas yang sekarang dulu deh. Ini program Magister Unpad. Ini program Magister apa Mbak? Kepariwisataan. Oh. Jadi karena dia Masih ini agak kan masuk akal utusan lah ya, khusus. tapi kenapa Betul. nggak menteri pariwisatanya? Atau jangan-jangan dia juga bingung ya milih ini gua mau ngundang menteri pariwisatanya atau utusan presidennya gitu. Dua-duanya mungkin dia bingung tuh mahasiswa magisternya itu. Tapi ini Iya, iya, magister karena loh ya. Nggak salah Anda. betul. Bukan mahasiswa di tiga ini, bukan mahasiswa magister. Hah? Iya, ini mahasiswa magister Aduh, dan ya mahasiswa kita tahu magister ya. ya. Ya, ya, ya. Oke, Mahasiswa oke. ini diundang untuk acara di Magister Pariwisatanya Unpad. Ini kan terkenal Magister Pariwisatanya Unpad, Mas Oh Hersu. ya? Ya, Hmm. iya, jadi ya ini otomatis kita memaklumi lah ya kalau seandainya kemudian apa namanya kecewa. Ini coba saya bacakan dari salah satu berita dari panitianya ya bernama Evi. Dia mengatakan saya malu banget atas nama Unpad. Warek, itu wakil rektor ya, Warek pada nanya, kemana Bu Zita? Saya jawab, mungkin beliau sibuk. Saya nggak mungkin bilang lagi nge-gym. Nanti
Kacau Kasihan juga, Mbak lugu Evi banget ini. sih ngomongnya itu. Dia nggak tahu Iya. kalau bahwa kemudian rektor dan wakil rektornya akan baca itu beritanya. Hmm, hmm, Iya, hmm, nanti orang salah kaprah koordinasi panitia, jadi nanti takutnya disalahkan koordinasi panitianya yang nggak hmm, hmm. becus. Padahal kita sudah resmi undang, ada tanda tangan warek dan dekan, jadi di undangannya ada tanda tangan dekan maupun wakil rektornya, dan sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan datang. Hmm. Nah, sementara dia kemudian mengatakan bahwa ternyata dia agenda lain. Inilah yang kemudian menjadi masalah Mas Ersu. Hmm. Coba kita lihat ya, apa unggahan salah satu netizen saja ya, ini saya bacakan di sini. Ini netizen Haneul namanya. Hmm. Dia mengatakan, gue kalau jadi panitianya beneran gue kutuk ini Zita Anjani. Udah minta jadi keynote tapi nggak mau tanya jawab. Hah? Tiba-tiba minta Zoom tapi akhirnya mangkir. Kurang-kurangin deh ngasih jabatan ke orang yang nggak punya kapasitas sama sekali kayak begini begitu. Jadi Oh, berarti maksudnya kalau sudah data, sudah mau terus suruh ubah jadi nge-zoom dan juga minta tidak ada tanggung jawab itu maksudnya ya? Atau gimana sih? iya, ini kalau berdasarkan pernyataan dari akun ini ya, berarti jadi dia itu minta jadi keynote speaker-nya, jadi Oh, dia pembicara yang minta. utama. Iya, menurut ini ya, menurut akun salah satu akun yang ada di X ini dia mengatakan begitu, sudah minta jadi keynote tapi nggak mau tanya jawab. Kan memang ada kan Mas Ersu yang saya mau jadi keynote, saya bacakan saja tapi tidak perlu ada tanya jawab. Jadi rupanya demikian. Ya kalau kapasitasnya kurang gimana begitu kan? Sering kan yang seperti ini nggak mau Dia tanya nggak, jawab. dia mestinya Siapa tanya, misalnya? dia belajar dari Gibran dong kalau tanya Nah, itu jawab itu. dia, ada patronnya. Hmm, Iya, hmm, kan sudah ada yang lebih di atas saja nggak bisa tanya jawab, apalagi yang hanya utusan khusus. hmm. Kemudian di sini disebutkan bahwa tiba-tiba minta Zoom. Ya, itu juga misalnya dalam sebuah pertemuan minta telekonferensi, Zoom dibuatkan big screen seperti itu ya. Tapi tiba-tiba akhirnya mangkir, yaitu menyatakan bahwa tidak bisa. Hmm. Nah, ini komentar dari salah satu netizen. Coba kita lihat ya. Apa sih pendidikan dari Zita Anjani ini? Kalau kita lihat di sini, dia ini S1 Hubungan Internasional di Universitas Pelita Harapan. Hmm. Dia kemudian melanjutkan program magister dan meraih gelar Master of Science di University College London atau UCL pada 2014. Dia sekarang usianya 35 tahun. Selain itu, Zita juga memiliki gelar Diploma Montessori Education dari Sunshine Teachers Training. Jadi ini sebenarnya memiliki kapasitas ya untuk PAUD atau TK begitu, misalnya Montessori kan salah satu sistem yang digunakan. Nah, selain itu coba kita lihat yang lainnya Mas Hersu, apa yang dia katakan. Oh, jadi ceritanya dia mendapatkan banyak DM. Walaupun peristiwanya sudah terjadi bulan Juni, tapi kekecewaannya sampai sekarang. Dia mendapatkan banyak DM di akun medsosnya dan kemudian dia membuat penjelasan pada tanggal 11 September yang lalu dan masih rame sampai sekarang ini dibahas. Jadi dia menulis seperti ini Siapa di nih? akun Zita Anjani Oh, di oke. akun medsosnya Mas Hersu. Beberapa saat belakangan ini saya menerima banyak pesan masuk, sebagian datang dengan nada kecewa, sebagian dengan harapan agar saya memberikan penjelasan. Nah, dia memberikan penjelasan. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus karena tidak dapat hadir dalam acara seminar Magister Pariwisata Unpad pada tanggal 26 Juni 2025. Keputusan pembatalan secara mendadak adalah kekeliruan saya dan tim. Saat itu saya sudah berada dalam agenda lain yang dimulai sebelum acara kampus berlangsung. Namun ternyata tidak sesuai rencana, tidak selesai sesuai rencana. Disitulah kami gagal mengantisipasi dan mengkomunikasikannya dengan tepat kepada panitia. Loh, Hmm. kalau seandainya dia sudah ada acara lain, kenapa dia menyanggupi yang ini? Ya, nggak, tapi persoalannya sekarang apa kegiatannya itu, acara lainnya itu? Tidak disebutkan Mas Hersu apa acara Hmm. lainnya itu. Nah, terus? Tiba-tiba di akun medsosnya dia mengunggah foto Hmm. ketika dia sedang nge-gym dan Mm-mm. kemudian habis itu dia kongko kafe begitu Mm-mm. kafe. Mm-mm. Ini unggahan seperti ini tidak hanya sekali ini juga pernah sebelumnya. Nah, dia kemudian mengatakan saya bertanggung jawab atas kekecewaan yang timbul dan saya belajar banyak dari ini. Bla 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 di bawahnya ya, saya tidak ingin menutup ruang kritik. Sebaiknya saya ingin terus membuka ruang pertemuan karena yang nama program kami Unlock Indonesia saya percaya selalu ada ruang bla bla begitulah. Ya. Oh, Bisa dilihat sendiri di ya, akunnya pertanyaan Zita. saya apakah waktu dia nge-gym itu yang diunggah itu bersama dengan harusnya jadwal yang dia menjadi pembicara di seminar di Magister Ya, itu?
Betul. Oh, Jadi waktunya bersamaan. Nah, itu dia menjelaskan bahwa sebetulnya oh, itu late post. Late post itu adalah dia melakukan kegiatan itu sudah sebetulnya mungkin berapa hari sebelumnya atau bahkan berapa pekan sebelumnya begitu ya, tapi baru dia unggah di hari itu. Ini kan namanya aneh banget sih. aneh sekali. Orang yang membatalkan sebuah, misalnya saya membatalkan sebuah acara karena Hmm. saya sakit, dan itu Oke. acara Hmm. publik yang dihadiri oleh ratusan bahkan mungkin ribuan. Atau Eh, acara dihadiri pemakaman deh. Lebih nggak masuk akal kan gitu ya, kan ada orang yang meninggal dunia. Jadi terpaksa dia nggak hadir kan bisa masuk akal juga itu Mbak. Gitu. Iya, jadi ketika saya membatalkan sebuah acara, tapi di hari yang sama saya kemudian memperlihatkan bahwa saya sedang jalan-jalan di mall, padahal tadi pada acara itu saya tidak bisa, dan ini tanggung jawab publik loh, karena saya digaji oleh pajak rakyat begitu, kecuali itu acara swasta, yaitu udah urusan Enggak, mereka saja. saya pikir tadinya bahwa oke dia nggak hadir, tapi kemudian tapi dia ngunggah juga soal nge-gym itu dan kemudian dikait-kaitkan dengan ketidakhadirannya karena gym itu bukan ya. Jadi harusnya dia ada waktu itu hadir untuk berikan seminar, tapi karena dia Mhm. sedang nge-gym dan kemudian akhirnya dia nggak batal memberikan seminar itu gitu kan ya jadinya ya. Iya, itu asumsi publik ya, dan Oh, asumsi asumsi publik. asumsi publik bahwa dia tidak bisa hadir, dia malah nge-gym. Karena pada Oh, saat oke oke karena oke. dia mengunggah itu, Hmm, gitu. hmm. Nah, tidak salah asumsi publik ini atau asumsi dari panitianya, begitu kan? Makanya tadi dia mengatakan, masa saya bilang Mbak Zita nggak hadir karena dia lagi nge-gym. Dan ini kan tidak peka, tidak paham dan tidak tidak paham bahwa dirinya adalah tokoh publik, tidak paham bahwa dia baru saja meng-cancel sebuah acara, dan sebetulnya dia memang sering Mas Hersу mengunggah kegiatan nge-gym itu tadi, entah mungkin itu obsesinya terhadap sesuatu tidak tahu ya, tapi itu diunggah pada saat dia membatalkan sebuah acara yang seharusnya acara itu kan ada hubungannya dengan tugasnya sebagai utusan presiden begitu. Jadi utusan khusus presiden. Jadi ini memang aneh. Coba kalau kita melihat kontroversinya yang lain itu, selain dia memegang gelas Starbucks begitu yang menutupi Ka'bah, yang kemudian dia ngeles bahwa loh saya sebenarnya malah justru membangun percakapan, membangun diskusi pada saat mengunggah itu, katanya membangun diskusi dengan cara yang salah ya, karena pada saat itu sedang rame-ramenya rakyat Indonesia marah kepada Israel, tidak hanya Indonesia, bahkan produk-produk Israel itu yang terafiliasi dengan Israel itu juga diboikot di seluruh dunia, dan dia malah mengunggah itu. Dan Ya. kalau kita pikir dia punya gelas itu artinya dia membeli produknya dong. Oke. Dia apa produknya dia buang atau produknya dia minum gitu. Katanya dia menanyakan, sebetulnya saya mengunggah itu untuk menanyakan kenapa ini produk yang diboikot gitu malah justru masih dijual, gerainya masih buka di apa namanya, di Arab Saudi sana begitu, di Kenapa sekitar. dibeli? Iya, kenapa dibeli dan kemudian kamu pamerkan. Ada satu lagi Mas Hersu, ketika dia masih menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta, dan artinya dia unsur pimpinan, dan ketika itu berlangsung sidang paripurna. Itu kalau nggak salah itu bulan April atau bulan Juli, pokoknya pertengahan tahun lalu 2024, yang dimana dia tidak hadir pada paripurna tersebut, dan kemudian dia malah mengunggah bagaimana dia sedang nge-gym. Itu juga ramai betul ketika itu Oh, menjadi ini kontroversi. rupanya hobinya nge-gym ini kawan nih ya. Hobinya nge-gym, makanya badannya bagus banget kali ya Mas Hersu ya. Hmm. Jadi, dan itu lebih penting sepertinya. Karena ketika ditanyakan oleh media, ya memang saya tidak harus hadir di situ, tidak semua unsur pimpinan. Itu kan ada aturannya bahwa cukup diwakili oleh salah satu unsur pimpinan, dan dia salah satu unsur pimpinan karena dia wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Tapi tidak harus hadir di situ. Cukup satu orang saja yang hadir, dan pada waktu itu yang lain-lain ada yang turun ke bawah, turun ke lapangan apa dan sebagainya. Dia turun ke tempat gym gitu. Jadi ya, ya itulah berbagai kontroversi yang perlu kita soroti adalah ini loh Pak Prabowo, pejabat-pejabat ya, ini utusan khusus presiden ini mendapatkan fasilitas yang setara, equal dengan menteri loh, berdasarkan peraturan. Hanya mereka tidak mendapatkan pensiun saja, Pensiun, ya, tapi ya. Termasuk Raffi gajinya. juga ya. Raffi itu juga gitu ya, nggak dapat pensiun juga ya. Betul, tidak mendapatkan pensiun saja. Tapi kan memang bukan itu yang dicari, Tapi tapi Raffi berbagai kan juga dapat fasilitas. motor Forever ya kayak seperti waktu itu ya. Ya, jadi begitu deh Mas Hersu, pandangan dari netizen begitu ya soal utusan khusus presiden ini yang sudah digaji tinggi begitu, tapi kita tidak mendengar peran-perannya yang signifikan di Ya, tengah ya, ya. masyarakat. Ini dipangkas saja ya, jangan bukan fasilitasnya lah ya, jabatan-jabatan
staf khusus saja sekalian dipangkas dan itu penghematannya lumayan gede loh. Karena kan berapa sih sekitar mereka 50 jutaan kali ya penghasilannya atau seberapa gitu. Iya, iya. Kalau ini Mas Hersу secara resminya misalnya gajinya itu 18 juta. Waktu Hmm. itu Raffi Ahmad pernah mengungkap soal itu dan kemudian setelah dipotong pajak apa dan sebagainya hanya 13 juta. Iya, tapi fasilitas yang Fasilitas lainnya yang lain, melekat di iya. situ itu kan hanya satu nomenklatur saja, yang lainnya banyak sekali ininya. Dan itu kalau dikonversi untuk apa? Untuk UMR itu pasti banyak banget gitu ya. Jadi lebih banyak orang yang apa bisa terselamatkan hidupnya dari kan kalau mereka-mereka itu seperti Zita, seperti Raffi kan udah nggak kekurangan ya begini duitnya daripada sudahlah daripada kerjaan mereka juga terganggu jadi staf khusus dan staf khusus juga nggak maksimal daripada ngejimnya juga terganggu karena ada kesibukan sebagai staf khusus dan kalau nggak datang diundang malah dihujat lebih baik mundur aja gitu atau dipangkas aja karena memang sebenarnya kan perlu dirampingkan dalam situasi sekarang ini banyak sekali kok jabatan-jabatan di pemerintahan itu yang sebenarnya kita tahu itu hanya akomodasi terhadap kepentingan Jokowi maupun kepentingan politik partai-partai politik kan gitu Mbak. Iya, ya masih mending staf khusus Mas Hersу. Ini utusan khusus. Oh Jadi utusan ini khusus ya ini ya. iya, ini utusan khusus loh. Jadi yang tentu kedudukannya lebih tinggi, makanya itu tadi mereka mendapatkan fasilitas atau gaji Yang setara 50 dengan juta itu menteri. dulu anu ya staf khusus Staf sus, milenialnya Pak staf Jokowi milenial. yang juga Betul. nggak ada gunanya juga ya pada waktu itu juga gitu ya. Nggak nendang, Iya hanya apa ya, hanya jadi hiasan saja, hanya iya jadi iya. pajangan Iya. saja. Ini Nggak kan jangan sampai yang seperti itu, karena yang dipilih menjadi utusan khusus ini jadi seperti kayak komisaris BUMN aja Mas Hersu, jadi cuman sekedar kesannya jadi seperti hanya pajangan, sementara target untuk ya, ya. apa namanya mereka nggak jelas begitu. Ini Pak Prabowo nih sama aja nih dengan komisaris yang paling datang rapat sekali. Tadi rapat kabinet juga nggak hadir ya. Utusan khusus ini hadir nggak rapat kabinet? Nggak juga ya kelihatannya ya. Hadir Mas Hersu, ini Oh bagian hadir. dari kabinet. Iya. Oh hadir juga. Sama Ya. dengan lembaga-lembaga juga kan ya, itu kan juga Oke. setingkat dengan Oke. menteri gitu. Ya. Mhm. Oke, Mbak Agi, saya kira banyak rekomendasi kalau yang mau dipangkas gitu. Karena bukan Iya, apa-apa sekarang ini jelas pemerintah lagi kesulitan secara fiskal dan sebagainya. Kemudian ada orang beban ini jadi beban aja nih. Jadi percuma nggak betul. berguna katanya begitu ya. Mhm, mhm. Kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kita hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Pak Prabowo. Semua terpulang kepada Pak Prabowo. Kalau memang maunya Pak Prabowo seperti itu, kita mau bilang apa? Tapi kan kita sudah memberikan saran-saran lah ya, Mbak Agi setidaknya ya. Mhm, Ya. mhm. Ya, Sampai ketemu lagi. Saya Hersubun Arif. dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap akal sehat. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.